Mereka juga membicarakan kepribadian Yao karena sebenarnya Yao adalah sosok yang berhati lembut, lemah dan sensitif walaupun kelihatannya Yao seperti laki-laki yang dingin tapi sayangnya Yao memiliki masa lalu yang buruk sampai membuatnya memiliki rasa trauma. Tak hanya itu ayah Mai juga mulai terlihat curiga dengan keakraban Mai dan Yao. Beruntung Mai berhasil membuat sebuah alasan yang membuat ayahnya mempercayainya jika mereka tidak memiliki hubungan yang spesial. Lalu ayah Mai kembali mengingat jika ia pernah memberikan satu pot bunga pada Yao. Tak disangka ternyata Yao merawat bunga itu dengan cukup baik. Hal tersebut membuat ayah Mai bisa memahami bahwa Yao sebenarnya ingin merasakan dicintai dan mencintai. Maka dari itu ayah Mai berencana ingin mengajak Yao mengobrol untuk menghiburnya. Di sisi lain Dong menemui ayah Yao di kamarnya karena disuruh oleh Yao. Saat itu tanpa sengaja Dong malah mengatakan bahwa Yao dan Mai memiliki hubungan. Mengetahui hal tersebut langsung membuat ayah Yao berpikir jika Mai sengaja mengambil semua yang Yao miliki, mulai dari rumah, hotel Sing Anli sampai hati dan perasaan Yao. Keesokan harinya Yao dan ayah Mai sedang memancing bersama. Mereka juga mengobrolkan beberapa hal. Apalagi Yao memang memiliki masalah pada ayahnya namun Yao tidak bisa memaafkan kesalahan ayahnya tersebut walaupun ayah Mai memberikan beberapa nasihat. Lalu ayah Mai mulai berani membahas hubungan Yao dan Mai. Hal tersebut membuat ayah Mai mengetahui jika Yao dan Mai sedang berpacaran. Beruntung ayah Mai tidak melarang hubungan mereka berdua. Hanya saja ia berharap agar Yao tidak melukai perasaan Mai dan serius dalam menjalani hubungan tersebut. Respon tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat senang dan ia berjanji akan selalu menyayangi Mai serta membuatnya bahagia. Kemudian mereka pun sampai di rumah bersamaan dengan Mai dan ibunya. Kali ini Yao memberikan kabar baik pada Mai jika ayahnya sudah merestui hubungan mereka namun mereka masih belum berani memperlihatkan keromantisan sebab ibu Mai yang masih belum mengetahui hubungan mereka berdua. Di hari berikutnya tanpa sengaja Mai bertemu dengan ayah Yao dan ia melihat ayah Yao yang memegang sejumlah uang. Hal tersebut membuat Mai ikut bahagia karena akhirnya hidup ayah Yao mulai membaik. Mai juga secara tidak langsung ingin membuat ayah Yao meninggalkan hotel itu tetapi ayah Yao sudah lebih dulu memperlihatkan ketidaksediaannya pergi dari sana. Akhirnya ayah Yao menemui ibu Mai di lapangan menari. Pertemuan tersebut membuat ibu Mai mengetahui bahwa ternyata Mai dan Yao sudah berpacaran. Alhasil ibu Mai langsung bergegas pergi menemui Yao. Sesampainya di sana ternyata Yao sedang ada acara. Terlihat seorang wanita memberikan ucapan selamat pada Yao dan memeluknya. Maka dari itu tanpa berlama-lama lagi ibu Mai langsung menghampiri Yao dan mereka mengobrol di ruangan tersebut. Kali ini ibu Mai ingin memastikan hubungan Yao dan anaknya. Ia juga tidak menyangka jika kedua anak tersebut sudah menyembunyikan hubungan mereka selama ini. Yao beralasan bahwa mereka belum siap untuk menceritakannya pada ibu Mai. Beruntung ibu Mai memahami hal itu. Ibu Mai pun ingin ikut melihat Yao bekerja agar ia bisa mengawasi apa yang Yao lakukan. Kemudian Yao dan Mai pulang ke rumah. Saat itu ibu Mai mengobrol dengan mereka berdua. Ibu Mai juga khawatir dengan ayah Yao namun Yao berusaha meyakinkan ibu Mai bahwa ayahnya tidak akan mengusik Mai. Yao pun berniat untuk menyerahkan semua harta kekayaannya pada Mai sebab pertemuannya dengan Mai membuat hidupnya menjadi lebih berwarna dan ia tersadar bahwa hubungan keluarga tidak bisa digantikan dengan apapun. Maka dari itu Yao sangat bersyukur bisa memilih dan bertemu dengan keluarga Mai. Mendengar hal tersebut membuat ibu Mai merasa begitu terharu. Kemudian ayah Mai pun ada di sana. Ia menyayangkan Mai yang tidak memberitahu ibunya soal hubungan mereka berdua. Ibu Mai pun kaget ternyata suaminya sudah sejak lama mengetahui hubungan Yao dan Mai. Saat itu ibu Mai marah besar pada ayah Mai sebab suaminya itu sudah lebih dulu mengetahui hubungan Mai dan Yao. Sementara itu ia tidak diberitahu sama sekali. Akhirnya ayah Mai bergegas menyusul ibu Mai untuk membujuknya. Mai juga melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Mai pun berusaha menjelaskan kebaikan hati Yao apalagi Mai selalu merasa bahagia ketika bersama Yao.
Mengetahui semua itu membuat perasaan Ibu Mai luluh dan ia sudah menyetujui hubungan mereka berdua, karena anaknya tidak mungkin salah dalam memilih pasangan hidupnya. Di malam hari tiba-tiba saja Yao masuk ke kamar Mai dengan menutup seluruh tubuhnya dengan sebuah kain. Ternyata semua pakaian Yao sedang dicuci oleh Ibu Mai. Mengetahui hal itu membuat Mai merasa jika Yao sudah benar-benar diterima untuk menjadi anggota keluarganya. Lalu ketika Yao ingin mendekati Mai tiba-tiba saja Ibu Mai mengetuk pintu kamarnya. Hal itu membuat mereka menjadi sangat panik. Mai juga segera menyembunyikan Yao tetapi tak disangka ternyata Ibu Mai mengetahui keberadaan Yao di kamar itu namun ia tidak mempermasalahkannya. Dan ketika Mai membuka tirai persembunyian Yao ia malah mendapati Yao yang sedang berpose dengan begitu imut. Ibu Mai juga hanya memberikan waktu yang begitu singkat untuk mereka berdua. Mimi, 10:30了，吃了橘子马上回自己的屋子睡觉啊。 Keesokan harinya ayah Yao kembali menemui Ibu Mai. Kali ini ayah Yao ingin belajar menjadi orang tua yang baik agar Yao mau kembali menerimanya. Beruntung Ibu Mai bersedia memberikan beberapa saran pada ayah Yao. Lalu ketika ayah Yao kembali ke hotel ia bertemu dengan Mai. Pertemuan itu membuatnya meminta Mai untuk menemaninya membeli pakaian baru namun Mai menolak ajakan tersebut karena Mai hanya bersedia membayar apa yang dibeli ayah Yao. Tak hanya itu ayah Yao juga meminta kamar dengan tipe terbaru tetapi ia malah tidak bisa menggunakannya sebab kamar tersebut sangatlah canggih. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Kedatangannya membuat ayah Yao memberikan banyak sekali komentar. Tak disangka Mai benar-benar ahli dan berpengalaman dalam menghadapi sikap ayah Yao. Ia juga memberikan saran agar ayah Yao bisa memperlihatkan ketulusan hatinya pada Yao tetapi kurungan penjara yang begitu lama membuat ia tidak mengetahui perkembangan zaman dan ia hanya bisa menikmati hidup. Kalimat tersebut langsung membuat Mai memikirkan sesuatu bahkan Mai sengaja membuat sebuah lokasi meminum anggur untuk tamu yang bisa menikmati hidup dan ayah Yao akan menjadi pemandu tempat tersebut. Di sana Mai mencoba membuka hati dan pikiran ayah Yao agar ia semakin tulus untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Apalagi ada banyak kenangan Yao yang ada di tempat itu. Kemudian Yao pun ada di sana melihat apa yang dilakukan ayahnya. Saat itu Mai benar-benar melakukan kebaikan yang begitu besar. Kehadiran Mai juga membuat Yao dan ayahnya memiliki waktu untuk makan bersama. Kebersamaan itu membuat ayah Yao menunjukkan niat baiknya untuk berubah demi Yao dan menebus semua kesalahannya di masa lalu walaupun Yao masih terlihat sangat membenci ayahnya namun Yao mulai luluh ketika melihat ayahnya menangis saat menceritakan kisah masa lalunya. Lalu karena ayah Yao yang sedang mabuk akhirnya Yao terpaksa membawa ayahnya menggunakan sebuah troli. Hal tersebut pun langsung diabadikan oleh Mai. Setelah itu Yao pergi ke halaman belakang hotel. Di sana ia mengingat kembali kenangan indah saat bersama ayahnya. Tak berselang lama Mai pun menghampiri Yao. Kali ini usaha Mai benar-benar membuahkan hasil sebab semua saran dan nasihat yang ia berikan mampu membuat hati dan pikiran Yao untuk menerima ayahnya kembali. Yao juga akan mulai bersikap sopan pada ayahnya selama ia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Rasa bahagia itu langsung membuat Yao memeluk kekasihnya itu dengan penuh kemesraan. Keesokan harinya Mai dihubungi oleh Yao untuk memintanya makan malam di rumah karena ia sedang berbelanja bersama orang tua Mai. Mengetahui hal itu membuat Mai sedikit terkejut namun ia terlihat sangat bahagia. Yao juga merasakan hal yang sama sebab Ibu Mai mengajarkan banyak hal pada dirinya tetapi kondisi kesehatan Ibu Mai sedang tidak baik. Hal tersebut langsung membuat Yao memintanya untuk memeriksakan kesehatan kelas atas sebab Yao sudah membayar semua biayanya. Kebaikan hati Yao benar-benar membuat orang tua Mai merasa begitu bahagia. Saat itu Yao belajar memasak bersama Ibu Mai. Tak disangka ternyata manfaat dari masakan tersebut adalah untuk menghasilkan ASI. Dan di saat yang bersamaan Mai pun ada di sana. Kedatangan Mai langsung membuat mereka sedikit salah tingkah karena berusaha menyembunyikan manfaat dari masakan itu. Lalu Yao meminta untuk mengambil alih mengerjakan masakan dari Ibu Mai.
Ia juga kesusahan menjawab pertanyaan Mai perihal manfaat masakan tersebut. Akhirnya Yao berterus terang mengatakan jika masakan itu bisa menghasilkan susu. Di sisi lain ayah Yao sedang bertemu dengan asistennya Buzang. Kali ini ayah Yao terlihat bekerja sama dengan mereka. Hanya saja ayah Yao memiliki ide cemerlang dengan merekam semua pembicaraan mereka. Lalu di malam harinya ayah Yao berniat ingin memberitahu Yao tentang niatan jahat Buzang. Ia juga mengingat semua dukungan Mai dan Ibu Mai tentang niatan baiknya untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik lagi. Keesokan harinya tiba-tiba saja arus listrik di Hotel Sing Anli mati total. Hal itu benar-benar membuat Mai dan karyawannya menjadi sangat panik sebab dalam waktu dekat mereka akan mengadakan sebuah acara penyambutan para wisatawan. Melihat kondisi tersebut membuat ayah Yao memberanikan diri untuk mengakui perbuatannya. Kali ini ayah Yao memberitahu tentang niatan Buzang untuk merusak reputasi Hotel Sing Anli dan awalnya ayah Yao tertarik untuk bekerja sama dengannya, tapi setelah beberapa waktu ayah Yao pun sadar jika perbuatannya tidak baik, maka dari itu ayah Yao sudah merekam bukti pembicaraan asisten Buzang tersebut. Mengetahui semua itu membuat Mai sedikit terkejut, namun Mai malah menemukan jalan keluar untuk masalah tersebut dengan meminta ayah Yao menjadi pemandu para tamu menikmati anggur sembari mendengar kisah Hotel Sing Anli untuk mengulur waktu perbaikan listrik. Hal itu pun disetujui oleh ayah Yao karena Mai sangat mendukungnya. Kemudian ketika para tamu mulai berdatangan, Mai dan ayah Yao langsung menyambut mereka semua. Ayah Yao juga melakukan tugasnya dengan baik sampai membuat Mai bangga melihat apa yang ayah Yao lakukan. Lalu ketika masalah listrik selesai diatasi, Mai segera mengarahkan para tamu untuk pergi ke kamar mereka masing-masing. Mai juga memberikan pujian pada ayah Yao atas kerja keras yang ia lakukan. Setelah itu tiba-tiba saja Yao menemui ayahnya dengan amarah yang mengebu-ngebu sebab ia berpikir jika ayahnya sudah membuat masalah pada Mai dan Hotel Sing Anli. Yao juga tidak mau mendengar penjelasan yang diberikan ayahnya. Tanpa disadari Yao malah mengatakan bahwa ia merasa sangat sial menjadi anak dari ayahnya. Perkataan itu benar-benar membuat perasaan ayah Yao begitu terluka. Tak berselang lama Mai pun ada di sana. Kali ini Mai mencoba menjelaskan pada Yao jika ayah Yao tidak sepenuhnya salah karena masalah Hotel Sing Anli juga bisa teratasi dengan baik sebab bantuan dari ayahnya, tetapi Yao masih berpikir jika ayahnya tidak bisa benar-benar berubah. Kemudian Mai dengan berani menemui Buzang. Saat itu Mai membongkar semua kejahatan Buzang walaupun Buzang hampir tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi Mai memiliki bukti-bukti yang cukup kuat. Pihak kepolisian juga ada di sana untuk mengamankan Buzang dan Yao memberitahu Buzang tentang bantuan yang diberikan ayahnya untuk membongkar kejahatan Buzang. Buzang pun tak berkutik lagi dan ia langsung dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Lalu ketika Mai dan Yao sedang dalam perjalanan, Mai berusaha membuka hati dan pikiran Yao agar ia mau memberikan kesempatan untuk ayahnya, apalagi perkataan Yao pada ayahnya sudah melewati batas. Dan ayah Yao juga sangat membantu masalah yang terjadi pada Hotel Sing Anli. Bahkan kembalinya ayah Yao benar-benar memperlihatkan bahwa ia memang ingin berubah menjadi ayah yang baik untuk menebus kesalahannya selama ini dan memberikan Yao cinta yang sudah berkurang selama bertahun-tahun. Mendengar semua ucapan Mai membuat Yao perlahan-lahan mulai tersadar, namun saat Mai dan Yao sampai di kamar ayah Yao, mereka malah mendapati ayah Yao yang sudah tidak berada di kamar. Hal itu membuat Yao berusaha menghubungi ayahnya, tetapi ayahnya tidak berani menjawab telepon dari Yao. Akhirnya Mai mencoba menghubungi ayah Yao, beruntung ayah Yao mau menerima panggilan Mai. Kali ini mereka berdua berhasil membujuk ayah Yao untuk kembali ke hotel, bahkan hubungan Yao dan ayahnya sudah membaik dan Yao ingin meminta maaf secara langsung pada ayahnya, namun tak disangka di perjalanan kembali ke hotel ayah Yao mengalami kecelakaan dan tragedi itu membuat ayah Yao kehilangan nyawanya. Hal tersebut benar-benar membuat Yao merasa sangat terpukul sampai ia tidak bisa berkata-kata. Mai yang melihat kondisi Yao menjadi begitu khawatir. Lalu Yao memutuskan untuk kembali ke kamar ayahnya. Di sana ia mengingat kembali kenangan bersama ayahnya, bahkan Yao benar-benar terlihat begitu sedih dan frustasi. Sementara Mai ia terus menemani Yao di depan pintu kamar ayah Yao sebab Mai ingin memberikan waktu pada Yao, tetapi Yao sudah kehilangan semangatnya, apalagi ia baru mengetahui bahwa ternyata ayahnya sedang berusaha mencari sebuah pekerjaan.
Sampai keesokan harinya orang tua Mai mendapati Mai yang sedang tertidur di depan kamar ayah Yao. Ibu Mai juga sangat mengkhawatirkan kondisi Yao. Akhirnya mereka memutuskan masuk ke kamar untuk melihat keadaan Yao. Kali ini Ibu Mai mencoba membujuk Yao. Ayah Mai juga melakukan hal yang sama namun Yao tidak memperdulikan mereka sama sekali. Maka dari itu Mai mencoba memberikan pelukannya pada Yao agar Yao bisa merasa sedikit tenang.